Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami kembali ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, dan jamahlah hati kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 25 ayat 14-30. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu, kemudian kembali lagi kepada perenungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-14. Matius 25 ayat 14, tertulis demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 25 ayat 14-30, terdapat sebuah perumpamaan mengenai kerajaan sorga, di mana tiap-tiap hamba, yaitu tiap-tiap orang percaya, diberikan talentanya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Perumpamaan ini berbicara kepada kita tentang 4 hal. Yang pertama, saudara, hidup adalah sebuah kepercayaan. Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk memanfaatkan waktu, kemampuan, karunia, harta, kepandaian, tubuh, dan segala sesuatu yang lainnya yang Ia berikan kepada kita. Kita harus memanfaatkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Kepercayaan yang Ia berikan merupakan penugasan yang khusus bagi setiap kita, agar hidup kita seturut dengan visi, panggilan, dan rencananya. Yang kedua, saudara, ada ujian dan tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan kepercayaan. Tapi walaupun demikian, jangan kita kalah dengan ujian dan tantangan itu. Tapi mari kita atasi dengan mata yang selalu terfokus kepada visi dan panggilan Tuhan. Dosa dan keinginan hawa nafsu duniawi ditawarkan kepada kita. Iblis ingin saudara dan saya jatuh dan gagal. Kita perlu mewaspadai adanya berbagai tipu daya setan yang menarik dan yang hendak menggoyahkan iman kita. Kasih kita kepada Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik dan tidak menyerah meskipun ada banyak tantangan dan ujian. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang mencintai Tuhan selama mereka bisa memanfaatkan Tuhan. Tapi mereka akan berhenti mengasihi dan menjadi tidak bisa dipercaya ketika mereka merasa bahwa Tuhan tidak bisa memenuhi keinginan mereka. Janganlah kita menjadi seperti yang demikian, saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya dalam sepanjang umur hidup kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan reward atau upah, penghargaan bagi kita yang menunaikan kepercayaan itu dengan baik dan setia. Sebenarnya kita melakukan tugas kepercayaan dari Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan reward, tapi karena kasih kita kepada Tuhan. Namun demikian, saudara, Tuhan menyediakan reward atau penghargaan bagi orang-orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Hal yang keempat, saudara, hukuman akan tersedia bagi mereka yang menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan. Kepada yang tidak taat dan tidak setia pada kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, maka hukuman yang setimpal akan dialami. Tuhan tahu dan melihat apa yang kita perbuat. Selama hidup di bumi,
marilah kita setia dalam mengasihi Tuhan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita semua adalah, mari jalani hidup ini dengan menghargai dan mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jangan kita sia-siakan, jangan kita salah gunakan, tapi mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kerajaan sorga sedang melihat dan menanti saudara dan saya. Apakah kita dapat dipercaya dan setia? Biarlah kita semua didapati setia sampai akhir. Kasih karunia dari Tuhan akan memampukan kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu sampai saat ini. Tidak habis-habisnya ya Tuhan, rahmat dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup yang kami jalani saat ini adalah sebuah kepercayaan yang dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang daripada-Mu, tapi kami mengerjakan dan menunaikan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya dan setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu, supaya hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, dan supaya kami mengingat selalu untuk berfokus kepada apa yang menjadi tugas dan panggilan-Mu atas hidup kami. Engkau menghendaki agar kami hidup benar, kudus dan setia sampai Engkau datang. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, segala aktivitas yang kami perbuat adalah bagian dari pemenuhan akan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.